Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan semua kawan-kawan, rekan ya di pagi hari ini, hari Sabtu yang lagi cerah ya. Semoga pagi ini kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran dan pengalaman ya di bidang herpetologi ini. Dalam materi kali ini saya berkenalan dulu ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nunus ya. Nama saya Amir, saya sekarang menjadi peneliti ahli utama di Museum Zoologi Kumbogerense. Jadi ini mungkin kaitannya dengan koleksi ya, koleksi ilmiah. Jadi yang namanya koleksi ilmiah dan aktivitas riset itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan begitu ya, dari dimanapun, nggak cuma di Indonesia, di dunia pun semuanya juga seperti itu. Nah, terkait dengan koleksi ilmiah dan konektivitas terhadap aktivitas riset, di sini mungkin saya akan memberikan gambaran ya bagaimana riset di hulu ya, di mana mulai dari eksplorasi sampai ke level pemanfaatan itu selalu terkoneksi, tidak bisa disekat-sekatkan. Dan ilmu itu berkembang pada skop suatu keahlian begitu ya. Jadi kalau memang mengembangkan ilmu di bidang herpetologi, maka dari ilmu dasar sampai ke ilmu aplikasinya pun ada di sana. Ya, dan itulah memang perkembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi namanya ilmu pengetahuan itu tidak stuck ya. Nah, di sini sekarang Museum Zoologi Kumbogerense ini di bawah pengelolaan Direktorat Koleksi ya, di bawah BRIN begitu ya secara material, tetapi di dalam konteks aktivitas risetnya itu di bawah Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi ya. Jadi ini satu satuan kerja di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memang membidangi atau membuat output dan kajiannya itu adalah skupnya tentang biosistematika dan evolusi. Jadi ilmu-ilmu dasar terkait taksonomi, terkait evolusi itu ada di dalam Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi. Sehingga memang koleksi ilmiah ini sangat sangat terkait sekali dengan aktivitas riset yang ada di dalam pusat riset tersebut. Nggak cuma pusat riset itu saja, ada beberapa pusat riset lain yang setiap kali identifikasi itu nanti akan mengacu kepada koleksi ilmiah. Ya, jadi di sana mungkin ya harus kita gambarkan ya tentang keberadaan pentingnya suatu koleksi ilmiah. Nah, karena skop yang kita angkat tadi adalah herpetologi, maka ini akan menjadi suatu perbincangan ya, dasar dulu apa sih yang dinamakan herpetologi itu. Logos itu kan ilmu ya. Herpeto ini mengacu kepada suatu kelompok takson ya, yang terdiri dari dua kelas ya, yaitu kelas amfibi dan kelas reptil begitu. Kemudian kalau fauna itu ya mengacu kepada kelompok hewannya begitu. Kemudian kalau kita bicara masalah tadi ada biosistematik itu mencakup adalah taksonomi dan juga ada genetic evolution yang ada di situ. Nah, siapa herpetofauna itu? Jadi tadi saya sebutkan menjadi ada dua kelas ya yang selama ini kita kenal di dalam sistem klasifikasi, yaitu kelompok reptil dan kelompok amfibi. Nah, manusia juga berkembang dulunya pada zaman mungkin 200 atau 300 tahun yang lalu ya, ketika sistem evolusi itu, teori evolusi itu belum dikenalkan, teori molekuler itu belum dikenalkan, orang belum tahu tentang DNA ya, orang hanya menggambarkan ya, zamannya Pak Linnaeus gitu ya, orang hanya menggambarkan bahwa secara morfologi spesies-spesies atau jenis-jenis atau makhluk-makhluk hidup itu punya karakter ya, secara karakter morfologi. Kemudian ada fosil dan lain sebagainya. Kemudian digaduk-gadukkan lah begitulah. Tapi gaduk-gadukkannya ini maksudnya diinterkoneksikan begitu, tapi dengan teori-teori ilmiah begitu. Nah, kemudian
kemudian orang berbicara tentang evolusi ya. Jadi perubahan, bagaimana sih sebenarnya perubahan makhluk hidup itu sampai ada yang sekarang ini itu. Apakah ada terkonektivitas dengan makhluk hidup yang sebelumnya ya. Kemudian prosesnya bagaimana ya. Kemudian berapa waktu, berapa lama itu bisa diestimasi begitu. Nah, ilmu berkembang ya. Ketika kita menemukan fosil, kemudian fosil itu ada bentuk morfologi yang mirip dengan makhluk yang hidup sekarang, ya. Kemudian dari fosil itu bisa di cross check ya, carbon datingnya ya, kira-kira fosil itu umur berapa, jadi ketahuan umurnya makhluk itu hidup berapa juta tahun yang lalu begitu. Kemudian setelah itu ada teori genetis ya, jadi penemuan-penemuan molekuler yang menyebutkan ada mutasi gitu ya, perubahan struktur genetik yang terjadi jutaan tahun pada beberapa gen tertentu. Nah, ini dipelajari terus oleh manusia. Sehingga manusia mampu mengestimasi ya seberapa jauh mempelajari biosistematik ini. Bagaimana kelompok-kelompok itu share karakter yang sama dengan suatu nenek moyang begitu. Itulah yang disebut sebagai apomorfik karakter begitu ya. Jadi karakter yang diturunkan bersama begitu. Nah, akhirnya orang mengklasifikasikan seperti ini pengelompokan ya. Jadi kelompok amfibi yang ada di sini terdiri dari kelompok Caudata, Anura, dan kelompok Gymnobiona. Ternyata mereka share satu nenek moyang bersama begitu. Ya, kalau kita lihat karakter dari tiga kelompok ini, misalnya, mereka punya fase hidup yang larva begitu ya. Jadi larvanya ada fase hidup larva begitu. Kemudian larva itu bernafas dengan insang misalnya. Kemudian ada beberapa karakter lain yang mungkin bisa menyamakan dari semua karakter. Itu salah satu karakter nggak cuma di level morfologi itu, tapi karakter di fisiologi, di ekologi dan lain sebagainya. Believe it or not, dulu pada saat pertama kali berudu itu ditemukan, ya, Pak Bolengger mengira itu adalah ikan begitu. Jadi memang bentuknya seperti ikan di air begitu. Tapi begitu diamati selanjutnya ternyata menjadi katak gitu. Jadi ilmu itu selalu berkembang seperti itu. Nah, ketika suatu kelompok takson itu bershare atau memiliki satu nenek moyang yang sama, dia membentuk suatu kelompok yang disebut sebagai monophyletic group. Di dalam konsep takson yang valid, ya, konsep takson yang disebut valid atau yang disebut sah begitulah ya, secara saintifik adalah ketika mereka membentuk monophyletic group. Kalau mereka tidak membentuk monophyletic group, itu berarti ada satu yang harus diselesaikan begitu ya. Ini paraphyletic begitu. Nah, kalau kita lihat kelompok reptil dan amfibi di dalam kelompok kelas, posisinya seperti ini. Jadi amfibi ini membentuk monophyletic group, sedangkan reptil ini bersister taksa atau bersister takson dengan burung, ya. Jadi mereka share satu nenek moyang antara reptil dan burung. Kok bisa satu bisa terbang, satu nggak bisa terbang misalnya ya. Walaupun ada legenda dragon gitu ya, naga yang bisa terbang. Kenapa mereka kok bisa satu nenek moyang begitu? Jadi membentuk satu kelompok begitu. Ya mereka kalau kita perhatikan dari konsep evolusi dan bukti-bukti fosil ya mengarah mereka mempunyai share karakter yang sama. Ya. Karakter sisik yang ada di kaki burung itu juga karakter sisik yang ada di dalam reptil. Ya. Kemudian banyak karakter-karakter yang lain, misalnya buaya masih membuat sarang, burung juga membuat sarang, itu karakter-karakter ekologi. Ular, katakan misalnya king cobra itu membuat sarang ya. Nah, ini karakter-karakter yang kemungkinan masih di-share bersama dengan makhluk-makhluk yang ada sehingga mereka membentuk satu monophyletic group. Nah, bukti DNA pun juga demikian ya. Nah, kemudian burung itu dianggapnya sebagai ya kelasnya si reptil, ada yang berpendapat seperti itu ya. Jadi ini ilmu evolusi yang terus berkembang dalam mengkaji ya. Dan ilmu evolusi itu bukan nggak berkembang. Begitu ditemukan bukti-bukti fosil ya, itu nanti akan men-challenge teori-teori yang sudah ada lagi ya. Karena fosil itu belum masih terus akan ada ditemukan terus ya. Kemudian kalau kita lihat siapa kelompok reptil ya, kelompok reptil itu mungkin sekarang lebih dari 11.500 atau 12.000 ya jenis yang ada di muka bumi ini. Jadi sudah lebih dari
apa 11.341 ini di data 2020 ya, ini 2 tahun mungkin udah lebih lagi ya, spesies yang eksis hampir seluruh dunia ini ya. Jadi mau di benua Asia, Eropa sampai Australia, dari zona yang temperate sampai zona yang yang tropis begitu, itu semua ada jenis itu. Nah, dalam kelompok reptil ini dibagi menjadi beberapa kelompok begitu ya. Jadi yang kelompok merah ini saja yang saya highlight karena di situ ada di wilayah tropis di Indonesia ya. Jadi ada kelompok buaya, kelompok kura-kura ya, dan kelompok ular dan kadal. Yang disebut kadal itu juga termasuk di situ biawak, disebut di situ adalah cicak-cicakan atau grup gekonid. Indonesia sendiri memiliki 771 jenis ya. Di Sumatera sendiri ada 266 dan di wilayah-wilayah lain pun juga sudah dibagi. Tapi total seluruhnya ada sekian jenis ya, 771. Ini mungkin jumlahnya mungkin akan bertambah sekitar 10 atau sampai 20-an jenis ya dari jumlahnya sekarang dari. Kemudian apa sih yang disebut squamata tadi ya? Ya ini kelompoknya ya. Jadi kelompok buaya misalnya. Kita familiar dengan Crocodylus sporosus. Kemudian kelompok kura-kura, mulai dari yang di darat ya sampai yang ada di penyu yang di laut ya. Kelompok ular pun juga demikian, sangat luas sekali ya, mulai yang dari giant big python gitu yang merupakan ular terbesar dan panjang di dunia, sampai ular yang paling kecil ya, yang blind snake begitu. Kadal juga demikian, dari ukuran yang sangat kecil dan ukuran yang lebih dari 50 cm ya, kelompok sking. Mereka hidupnya di mana-mana ya. Tetapi satu hal yang mereka menyamakan ya, mereka sangat tergantung kepada kelembapan atau air ya. Tidak bisa mereka overheat ya reptil ini. Jadi kayak HP itu, kalau dia butuh aktivitas dia harus ada kena panas. Tapi kalau panasnya lebih, ya dia akan mati. Jadi dia harus cooling down ya pada lokasi-lokasi yang lembab begitu. Nah, untuk amfibi pun demikian ya, sudah di dunia ini ada lebih dari 8.000 jenis ya. Di Indonesia ada 473, mungkin untuk tahun ini sudah sampai ke level 500-an jenis, dan kita berjumlah spesies amfibinya ini berlomba ya. Berlomba penambahan jenisnya itu dengan Cina dan India. Nah, wilayah kita memang wilayah yang sangat diuntungkan ya. Karena kita ada di wilayah tropis, kemudian ada di zona biogeografi yang meliputi 3 zona biogeografi yang tentu saja endemisitasnya juga sangat tinggi. Kelompoknya ada 3, yaitu Caudata, Gymnophiona, dan Anura. Nah, kalau kita bicara kelompok amfibi, itu ada yang ukuran kecil, yang bentuknya seperti kadal, tidak seperti katak yang umumnya kita kenali ya. Ini adalah kelompok Caudata. Ukurannya sangat kecil ya, hanya berapa senti begitu ya, lebih kurang dari 10 senti, sampai yang ukuran lebih dari 1,5 meter ya. Jadi giant salamander itu adalah hanya 2 jenis begitu yang ada di Asia. Dan ukurannya sangat besar ya, bisa sampai 1,5 meter. Bahkan mangsanya pun juga vertebrate yang lain, misalnya burung itu juga bisa dimangsa oleh dia ya, karena tidak ada amfibi itu yang herbivore, semuanya adalah karnivore seperti itu. Nah, ada kelompok yang sangat banyak sangat menghuni lokasi tropis ya. Ya, ini kelompok Gymnophiona. Mulai dari Afrika sampai Amerika Selatan, wilayah tropis Asia, jenis ini ada ya. Perawakannya seperti belut ya, tetapi perbedaannya adalah dia mempunyai fase yang disebut fase tadpole begitulah, atau fase larva seperti dengan katak dan kadal ya. Seperti katak dan kodok. Kemudian karena dia hidupnya di dalam tanah ya, matanya kecil. Kemudian dia mengembangkan sebuah sensor begitulah yang ada di antara hidung dan mata di situ. Jadi ini jenisnya juga banyak di wilayah tropis, tapi belum banyak orang mempelajarinya karena
untuk koleksi spesimennya juga sangat susah ya, karena kita harus masuk ke hutan, harus menggali semua lumpur yang ada di dalam hutan untuk mendapatkan spesimennya. Baru dengan mendapatkan spesimennya kita bisa mempelajari ya karakter morfologi, genetis dan lain sebagainya. Seluruh tubuhnya diliputi lipatan-lipatan kulit. Jadi kelihatan sekali segmen-segmen di sini. Ini merupakan lipatan-lipatan kulit. Ya, di dalam lipatan-lipatan kulit ini ada tumpukan sisik, ya, yang mikro, yang kecil. Ya, jadi unik ini. Memang di dalam lipatan-lipatan kulit ini ada tumpukan sisik begitulah. Yang tersusun seperti genteng begitu. Nah, kelompok lain adalah kelompok katak dan kodok ya. Saya pikir teman-teman juga sangat umum ini. Kita mengenal amfibi itu yang kita kenal ya katak dan kodok itu ya. Bedanya di mana? Katak dan kodok itu kalau secara umum kita dulu mengenal itu hanya translate dari bahasa Inggris antara frogs dan toad. Kalau di Inggris sana cuma ada dua famili itu ya, satu famili Ranidae, satu famili Bufonidae ya. Yang toad itu adalah Bufonidae, yang Ranidae itu adalah frogs begitu. Tapi kalau di wilayah tropis banyak sekali familinya, ada Microhylidae, ada Dichroglosidae, ada Ranidae yang karakternya juga agak mirip-mirip yang tidak bisa memisahkan secara strict gitu ya. Maka banyak orang juga terjebak antara katak dan kodok. Nah, kalau di saya hanya mengenali karena akarnya itu hanya translate dari bahasa Inggris antara frogs dan toad. Ya sudah, yang disebut sebagai frogs itu ada kelompok adalah Ranidae, yang toad itu adalah kelompok si Bufonidae itu. Kemudian bagaimana herpetofauna itu kita jumpai dan di mana ya? Ini sangat penting sekali dalam kita mengembangkan koleksi ya. Riset yang kita lakukan ya, mulai dari riset hulu, jangan dikira riset yang ada sekarang itu nggak berbasis riset hulu. Riset hulu itu adalah riset dasar pada saat kita eksplorasi ke alam. Jadi alam, hutan sana sudah menyediakan semua kekayaannya seperti supermarket begitu ya. Tinggal bagaimana kita masuk ke dalam supermarket itu, mengambil keranjang yang tepat, mencari jam tepat, jam diskonnya jam berapa, sehingga ya kita bisa mendapatkan target dari yang kita inginkan seperti itu. Nah, seperti itu juga. Jadi alam sana sudah ada, semua spesies ada di sana. Mereka menghuni habitat di mana mereka hidup. Ya, bagaimana kita masuk ke dalam alam sana, tahu bagaimana iramanya ya. Kalau di supermarket kan kita lihat kapan waktu diskonnya biar kita dapat harga yang lebih murah seperti itu. Kalau di alam kita tahu kapan waktu aktifnya ini hewan, sehingga kita bisa mendapatkan koleksi yang memang sesuai dengan target ilmiah kita begitu ya. Nah, mulai dari kawasan laut ya, dekat sungai yang bermuara dengan laut, sampai ke kawasan pegunungan yang hanya hidup savana begitu ya. Kita sama-sama harus tahu tergantung mana target spesies yang kita mau. Nah, untuk herpetofauna ya, ini ada dua metode yang sebenarnya dalam koleksi itu kita selalu laksanakan. Satu adalah purposive sampling, satu passive sampling ya. Passive sampling ini hanya kita memasang trap begitu ya. Trap itu adalah jebakan begitu. Kemudian kalau purposive sampling ini ya kita memang mencari, aktif mencari, encounter visual survey lah biasanya seperti itu. Nah, ketika kita aktif mencari berarti kan kita harus tahu habitatnya, waktunya. Nah, ini yang terus menyapu seluruh lokasi. Nah, kalau yang passive sampling ini ya, kita cukup meletakkan di mana trap atau jebakan ini kita letakkan di lokasi-lokasi yang menjadi potensi habitat dari si jenis yang dimaksud. Misalnya kita mau sampling kadal nih. Kadal itu kan jenis atau kelompok spesies yang sangat mobile ya. Jadi begitu kita lihat aja lari ya. Kalau kita mengejar-ngejar mungkin yang kehabisan justru tenaga kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita akali, kita punya akal, kita harus bisa ngakali bagaimana spesimennya bisa ketangkap. Jadi kita bikin trap. Trapnya bagaimana? Kadal ini memiliki, dia mulai aktif di jam 8 ketika matahari mulai keluar.
Matahari mulai keluar, dia membutuhkan energi yang panas ya, panas untuk menghangatkan tubuh dia agar dia bisa aktif untuk kemudian berburu serangga begitu. Karena dia aktif di siang hari, aktif dia di secara hidup secara diurnal begitu. Ya sudah, kita pasang trap-trap yang ada spot sinar matahari di wilayah-wilayah tertentu ya. Kalau misalnya di hutan ya cari wilayah spot yang ada sinar mataharinya. Kita taruh triplek di situ, kita pakai glue trap. Tapi selanjutnya ada pengecekan ya, kalau kita memang sengaja untuk koleksi suatu spesies atau spesimen ya kita harus secara reguler mengecek kembali, jangan sampai spesimen yang sudah kita koleksi ini hanya busuk begitu ya, jadi harus masih hidup karena kita butuh proses selanjutnya. Jadi kurang dari 2 jam harus kita cek lagi ya, jangan sampai kepanasan dan lain sebagainya. Jadi harus ada regular check sehingga spesimen yang kita dapatkan betul-betul spesimen yang mulus, yang bagus, sehingga secara ilmiah bisa kita proses lebih lanjut. Dan memang sangat rugi kalau nggak kita proses, karena kita nanti sudah perjalanan jauh ke hutan, tapi ternyata spesimennya rusak, itu kan malah nilai ilmiahnya jauh lebih berkurang, jauh kita rugi secara ilmiah gitu ya. Masa sudah jauh-jauh naik bis, naik taksi ke supermarket, sampai di supermarket ternyata tidak tepat kan, nggak menguntungkan buat kita, dan itu malah wasting time begitu ya. Sumber daya yang lain pun juga wasting gitu. Nah, di mana mengenali reptil dan amfibi itu? Di lokasi yang banyak airnya. Ya, itu menjadi prioritas. Bagaimanapun juga dikala kita ini lokasi di sekitar kita itu lokasi di mana suhu hangat ya, suhu hangat. Ketika dia suhu hangat, suhu panas, reptil dan amfibi akan mencari tempat yang dekat dengan air ya. Jadi tempat yang dengan air inilah yang memang menjadi habitat mereka ya, baik di malam hari maupun siang hari. Nah, siang hari biasanya kita lebih kalau malam kita lebih banyak tersesat di hutan ya, siang hari lebih baik kita mencari track ya, sambil survei secara rapid begitu, mencari lokasi mana yang kira-kira menjadi habitatnya. Baru malam harinya kita cek kembali, karena reptil ada aktif di siang hari dan ada aktif di malam hari begitu. Jadi lokasi-lokasi yang ada airnya kemudian kita cek ya, jadi bawa bawa yang namanya apa net ikan begitu ya, untuk melihat kira-kira ada berudu nggak di sekitar sini. Nah, kalau ada berudu ya malamnya kemungkinan ada katak yang ada di situ ya. Kemudian juga kalau kita ke hutan ya, perhatikan lokasi-lokasi yang satu, misalnya ini ada 2 tipe habitat, satu terestrial dan satu memang dekat air. Yang dekat air lihat kumbangan ya. Kumbangan air itu menjadi fokus utama ketika kita suatu survei, udah lihat air, udah fokus utama. Titik itu yang paling utama untuk kita cek ya, herpetnya apa ada di sana. Nah, ini kemudian menjadi tempat nesting, breeding dari kelompok-kelompok katak atau kodok. Kemudian juga di sungai ya, ada beberapa jenis memang yang hidup di sekitar sungai, yang breeding di sekitar situ. Tapi hati-hati kalau di hutan ya, perhatikan sungai itu apakah ada buayanya atau enggak ya. Apalagi kita beraktivitas malam di situ. Ada beberapa pengalaman saya di wilayah Kalimantan begitu ya. Jadi ya memang ada buayanya ya. Jadi dan buaya aktif di malam hari, mereka sangat sensitif untuk berburu di malam hari, sehingga kita pun juga jangan sampai menjadi mangsanya kita beraktivitas atau sampling di sekitar wilayah yang menjadi habitat buaya. Kemudian juga untuk wilayah terestrial ya, jalur ya. Ketika jalur di sini kita bisa menyapu katak-katak terestrial yang aktif di malam hari. Ketika mereka aktif ya, jadi kita bisa melihat bagian bawah, menyapu setiap meter jengkal trek yang kita lalui ya. Karena apa? Karena warnanya biasanya katak-katak seresah itu mempunyai warna yang sama gitu. Jadi kalau kita nggak jeli menggunakan headlamp, mata kita jeli untuk melihat apa pergerakan di depan kita, itu kita akan miss banyak di situ. Makanya rata-rata sampling herpet kan memang sampling herpet itu kebanyakan dilakukan oleh malam hari begitu. Dan orang herpet itu biasanya tidak tidur, siang juga sampling, malam pun juga sampling begitu.
Ya, jadi bukan, jadi memang untuk menjadi herpetolog ini challenge-nya waktu ketika ke lapangan itu ya siang hari dan malam hari begitu. Nah, ketika malam hari pun kita masuk ke hutan itu kebanyakan orang herpet ini nggak takut gitu, karena yang mereka takuti adalah makhluk real gitu ya. Jadi mau di lokasi yang sungup lah, mau yang lokasi angker lah, justru kita mencari ya di situ fauna-fauna malamnya, herpetnya yang ada ularnya apa, kadalnya apa, cicaknya seperti apa, kodok dan kataknya seperti apa. Kemudian juga perhatikan pepohonan ya. Jadi ketika kita sampling ke hutan, lihat di beberapa pohon ya yang mungkin menjadi habitat karena beberapa kata itu memang arboreal. Cicak, kodok pun apa namanya cicak dan tokek pun juga arboreal begitu. Ular pun juga ada yang arboreal. Jadi selain sampling bawah juga sampling atas. Nah, ini mungkin bisa jangan maka kalau sampling itu jangan sendiri ya. Wajib harus berapa orang satu sampling bagian, satu melihat atas, satu melihat bagian bawah begitu. Ya, jadi untuk mengcover semua track yang sudah atau transek yang sudah disepakati begitu. Nah, kadang-kadang juga ini pada saat kami sampling di wilayah Kepahyang, Bengkulu sana, ya. Jadi Curug menuju dari Bengkulu menuju ke Curug itu ada namanya suatu wilayah yang disebut Kepahyang ya. Kepahyang ini salah satu wilayah yang site yang terkenal begitulah dalam sejarah eksplorasi Sumatera begitu. Eksplorasi herpetofauna. Nah, saya masuk ke hutan di daerah Kepahyang itu pun demikian gitu. Jadi ketika kita pagi hari ini ya, masih pagi hari, matahari juga masih belum panas, begitu mungkin sekitar jam 7 atau jam 8-an begitu. Kita sampling di bawah, kita sampling mengikuti trek yang ada pohon tumbangnya. Tiba-tiba ada biawak besar gitu ya, tidur gitu. Yang mungkin dia berjemur di sini menunggu ada sinar matahari begitu. Nah, momen-momen seperti ini jangan dilewatkan. Jadi mata kita tuh harus tajam ya melihat kanan kiri kita ya. Kita nggak mencari satwa yang besar harimau atau beruang itu enggak. Kita mencari satwa-satwa yang ada pergerakannya setiap kita men-screening masuk ke dalam hutan. Nah, seperti biawak ini warnanya hampir sama dengan batang pohon begitu. Tapi kalau kita kenali bahwa biawak ini ketika waktu siang hari dia pasti mencari tempat-tempat seperti ini di tengah hutan, mencari tempat-tempat pohon yang tumbang untuk apa? Untuk berjemur. Ya, untuk berjemur. Jadi kita ketika tahu, oh di sana ada pohon tumbang, hati-hati di atasnya ada hewan enggak nih. Nah, kita bisa antisipasi. Kalau kita bisa antisipasi, kita bisa ambil foto begitu ya. Oh, berarti ada catatan ya. Dan jangan lupa di setiap kali kita ke lapangan bawa buku catatan ilmiah. Enggak perlu HP. HP ini adalah bukti untuk foto saja. Tapi catatan ilmiah itu adalah catatan kecil yang kita tulis. Setiap kita selesai sampai camp, jam sekian saya ketemu ini di mana. Nah, catatan-catatan ilmiah inilah yang sampai sekarang tetap diacu. Darwin bisa membuat buku Origin of Species. Itu ya karena catatan-catatan ilmiah itu. Ya, Alfred Russel Wallace itu bisa menulis Malay Archipelago itu ya karena catatan-catatan yang dia buat setiap kali dia ke lapangan seperti itu. Ya. Kemudian juga ketika kita ke lapangan malam hari ketemu kata ya, itu informasi informasi pada saat dijumpai jangan terkonsentrasi pada kata, ketemu kata, tangkap langsung. Enggak. Lihat dulu ada di mana? Oh, di pohon ini. Jaraknya berapa meter dari tanah, dari sumber air berapa meter begitu. Nah, ini survei di Bali begitu ya. Di Bali itu kita masuk ke Bali survei malam itu tidak semudah di wilayah lain ya. Jadi karena di sana juga ada banyak wilayah adat dan lain sebagainya. Survei kata di sana pun juga demikian ya. Jadi kami menemukan satu spesies Calcorona calconota betina yang jauh dari air ini. Jadi jauh dari air. Karakter khasnya apa? Di sini warna web merah yang sangat jelas ya. Kemudian kalau kita bisa mengenali beberapa spesies ya, yang ternyata ada variasi di warna webnya ini, ada yang hitam, ada yang dan mereka adalah beda spesies begitu. Nah, ini awalnya kita nggak mengenal dan kalau kita hanya mengenal pada spesimen ilmiah yang sudah menjadi
yang sudah diawetkan, mungkin warna-warna ini nggak akan keluar. Tapi kalau jenengan tahu dari spesimen hidupnya, catatan-catatan ini bisa menjadi bukti ilmiah. Oh, ternyata warna hidupnya warna yang seperti ini. Dan ini penting untuk dalam kita mendeskripsikan suatu jenis begitu. Nah, apa namanya, dalam menangkap koleksi reptil begitu ya, ini ada beberapa, baik saya contohkan dari koleksi yang paling kecil ya, misalnya kadal begitu, dan yang besar misalnya seperti biawak. Saya nggak bicara masalah buaya atau komodo ya, itu trapnya khusus begitu. Untuk kadal misalnya ya, itu dengan glue trap seperti ini. Dengan kita triplek yang mungkin ukuran hanya 20-30 begitu ya, kemudian dikasih plastik, kemudian dikasih lem apa namanya, lem cap gajah itu yang sering kita pakai untuk lem tikus itu. Kemudian kalau kita letakkan di tempat yang pas gitu ya, itu nanti serangga pun akan banyak ya. Dari serangga banyak kemudian kadal itu akan hadir di sini. Nah, jangan sampai kadalnya itu mati kelamaan. Jadi kita harus kurang dari 2 jam sekali harus ngecek trap kita. Sehingga kadal ini harus tetap hidup. Kenapa tetap hidup? Karena koleksi ilmiah ini harus kita gali informasinya. Jadi kita harus lepaskan lemnya dengan minyak goreng secara hati-hati agar apa? Agar ekornya tidak putus. Ya, ekornya tidak putus, badannya terpisahkan dari semua lem, dibersihkan, dicuci, kondisi hidup ya. Kemudian difoto karena kita butuh informasi ilmiah foto dari spesimen yang hidup. Ya, jadi jangan sampai satuannya itu terlukai, sisiknya mengelupas begitu. Itu nanti jelek gitu. Jeleknya apa? Secara ilmiahnya kita nggak bisa mengungkapkan informasi-informasi ilmiah yang sebetulnya itu bisa kita dapatkan begitu. Apalagi kita sudah ekspedisi cukup jauh sampai Papua sana misalnya ya, ternyata spesimennya nggak bagus atau jelek, itu kan sayang sekali gitu, sumber dayanya sudah sangat dihabiskan, tetapi nilai ilmiah yang kita dapatkan sangat minim gitu ya. Jadi sangat hati-hati dalam koleksi. Sehingga toh koleksi ini akan selamanya ya menjadi acuan ilmiah gitu. Jadi bukan saat kita selesai terus koleksinya dibuang, itu enggak. Jadi begitu kita koleksi, kita rawat dengan, kita proses dengan bagus, ya, koleksi yang akan menjadi koleksi selamanya. Sampai kita meninggal pun anak cucu kita nanti juga pasti bisa menggunakan koleksi ini untuk studinya, begitu loh ya. Jadi jangan berpikir bahwa koleksi itu hanya berumur kayak kita aja atau bahkan berumur project, itu bukan. Koleksi itu selamanya ya. Selamanya. Bahkan sampai kita meninggal, sampai anak cucu kita nanti dia masih bisa menggunakan koleksi ilmiah itu untuk studi. Sehingga kita pada saat proses koleksinya pun, mau proses dari koleksinya, proses dari fiksasinya itu harus betul-betul sesuai dengan standar begitu. Sehingga tidak kemudian mau ke lapangan koleksi lagi, nanti habis hewannya ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan itu. Nah, dalam menangkap biawak pun juga demikian ya. Ini biawak ini juga sangat mobile ya. Kita mungkin kalau berkejar-kejaran biawak di hutan juga kita yang kalah. Jadi kita harus menggunakan trap. Trap ini pun juga demikian. Ketika menggunakan senar itu tidak boleh lebih dari 1 jam kita biarkan. Harus setiap jam kita cek. Kenapa? Biawak ini sangat sensitif ya. Jadi apa namanya, kita menggunakan umpan itu berupa daging busuk, ikan busuk begitu, yang baunya mungkin setengah jam kemudian biawak sudah datang ya, karena mereka sangat sensitif sekali terhadap bau-bauan itu. Dimakan kan. Kemudian ketika kita pakai tali begitu untuk ngetrapnya ya, tali yang kita gunakan senar itu akan mudah sekali. Cuman kalau senar ini terlalu lama itu bisa membuat putus tangannya, itu kan kasihan, malah jadi cacat spesimennya ya. Jadi harus betul-betul dibuat agar semuanya tidak cacat begitu spesimennya ya. Dan juga sesuai dengan apa namanya, spesimen ilmiah yang memang kita harapkan ya. Dan kita bisa menggunakan orang lokal biasanya. Orang lokal ini di wilayah Raja Ampat ya, di Papua sana, orang lokal jauh lebih jago dalam menangkap biawak daripada kita. Kita gunakan mereka untuk mendampingi kita untuk koleksi ilmiah begitu. Nah, di dalam proses selanjutnya setelah koleksi ya, sebelum
setelah fotografi, jadi nanti ada proses setelah koleksi, dibersihkan spesimennya yang bagus, dibuat fotografi yang sebaik-baiknya ya. Sebelum nanti fotografi saya jelaskan, di sini ada proses setelah fotografi itu adalah pembiusan ya. Jadi spesimennya dibuat mati begitu ya, sesuai dengan standarnya ya, ada MS22, ada kloroton dan lain sebagainya. Kemudian diambil materi genetiknya. Ada buku yang disebut sebagai buku katalog di sini. Jadi setiap ke lapangan harus punya buku katalog lapangan ya. Di sini sebutkan nomornya, namanya, nomor tagnya, lokasinya di mana, kemudian habitatnya seperti apa, itu semua dihapus. Keterangan-keterangan lain, misalnya pada saat bedak ada cacingnya, disebutkan semuanya. Karena informasi ini sangat berarti sekali. Dan buku ini jangan sampai hilang. Ini selalu disimpan kembali, dicek kembali. Ya. Nah, pada saat ngambil materi DNA itu bisa diambilkan dari kalau kata dari paha, otot pahanya sedikit saja, kemudian atau dari hati, begitu ya. Kemudian juga peralatan lain ya. Jadi di dalam apa ada chemical ya. Jadi kalau fiksasi di situ misalnya kita menggunakan formalin ya yang sudah kita encerkan sampai ke 4% begitu untuk fiksasi, kemudian nanti direndam di dalam alkohol 70% begitu. Setelah spesimennya kaku begitulah ya selama mungkin 2 atau 3 jam atau seharian ya untuk reptil. Kemudian jangan lupa untuk biawak misalnya. Ada karakter-karakter penting untuk reptil itu ya ini karakter hemipenis. Jadi sebelum fiksasi tentu saja hemipenisnya dikeluarkan. Kemudian disuntik, kemudian setelah disuntik kemudian diikat ya agar apa namanya pola yang ada di dalam hemipenis itu bisa kelihatan ya. Kenapa pola? Karena fungsi hemipenis dan kloaka ini kayak kunci dan lubang kunci begitu. Sehingga kalau kuncinya itu ya lubang kuncinya itu. Sehingga karakter hemipenis yang seperti ini mengacu kepada karakter spesies yang khas. Kalau hemipenisnya nggak seperti ini ya nggak bisa masuk ke kloaka dari jenis yang sama begitu. Nah ini karakter-karakter yang penting dalam kita mempelajari reptil. Jadi harus dikeluarkan hemipenisnya, disuntik, kemudian nanti diikat biar wiru-wiruannya ini ya atau bunga-bunganya ini kelihatan begitu ya sebagai karakter yang kita bisa membuat sketsa begitu atau difoto begitu atau di scan begitu. Nah, seperti juga karakter yang ada di dalam pada saat kita preservasi ini adalah preservasi terhadap Draco begitu, cicak terbang kalau di Indonesia Timur, kalau di Indonesia Barat kita kenal dengan hab-hab begitu. Nah, hab-hab ini juga punya semacam lipatan kulit ya di lateral tubuhnya yang digunakan untuk gliding atau meluncur antar satu pohon ke pohon yang lain. Nah, di dalam karakter ini ya itu juga ada jumlah tulang rusuk tulang ya yang ada di situ dan itu menjadi diagnostik karakter baik warna maupun jumlahnya sehingga pada saat preservasi ini harus dimekarkan ya sayapnya harus dimekarkan agar kelihatan ketika dia menjadi spesimennya itu tidak jelek begitu jadi bentuknya betul-betul bagus merefleksikan karakter yang bisa digunakan untuk identifikasi ataupun morfometri dari kelompok tersebut. Jadi koleksi ilmiah itu benar-benar rigid, bukan sesimpel yang kita bayangkan hanya tumpukan bangkai-bangkai yang ada di dalam botol itu bukan. Prosesnya sangat panjang. Setiap kali spesimen dikoleksi itu ada proses-proses yang harus disampaikan. Dan kenapa harus standar? Karena ketika tidak standar nggak bisa dipelajari. Dan kalau tidak pelajari kan kita rugi banyak ya. Sekali lagi kita rugi banyak kalau nggak bisa dipelajari. Sehingga harus benar-benar diperhatikan dalam proses koleksi dan dalam proses fiksasinya ya. Nah, tadi sebelum saya sampaikan masalah fiksasi, ada satu proses yang disebut fotografi ya. Fotografi ini memberikan gambaran secara visual ya terhadap karakter dari suatu spesimen ya yang kita kaji begitu. Kenapa spesimen? Untuk mengidentifikasi jenis atau bahkan untuk justifikasi terhadap jenis baru ya. Jadi sebelum materi DNA diambil, pastikan kita juga mengambil foto. Nah, foto ini ada dua. Yang pertama foto dalam kondisi hidup, ya.
kita bisa membuat mini studio ya, sesuai dengan seperti karakter habitat di alam. Jadi kalau kita pakai foto kamera digital SL yang besar di alam langsung, itu biasanya kita kerepotan, hewannya nanti keburu lepas atau lari ya. Itu biasanya kita pakai pocket atau foto HP begitu. Tapi kalau nanti sudah masuk kita tangkap, kemudian kita ambil suaranya, kita rekam dan lain sebagainya, baru kita bikin foto kembali di dalam mini studio. Jadi kalau habitatnya seresah ya kita buat semacam seperti seresah begitu ya. Terus kita foto, kita lihat karakter apa namanya karakter-karakternya. Nah, ngambil foto itu terhadap objek ya. Ini usahakan kalau kata ya 45 derajat ya, 45 derajat terhadap objek pada sisi samping ya, dengan fokus yang agak lebar ya, mulai mata dan bagian tubuh ya. Jadi ini beda, fotografi ilmiah beda dengan fotografi art begitu ya. Jadi kalau art mungkin Anda bisa melihat matanya atau fokus tertentu ya yang menunjukkan hal-hal yang unik. Tapi kalau fotografi ilmiah kita harus menyampaikan semua karakter dari whole body dari si spesimen tersebut. Jadi kalau kata kemudian kadal itu ya tampak samping ya 45 derajat sudutnya begitu ya. Kemudian kepala sampai ke ekor itu kelihatan. Jadi kepala seluruh tubuhnya tampak samping kelihatan begitu. Nah, setelah foto hidup seperti ini, ada background dengan background mini studio menyerupai habitatnya, kemudian bisa digunakan background putih. Jadi misalnya icebox itu atau styrofoam itu juga bisa digunakan ya. Biasanya saya bawa icebox itu sehingga itu bisa digunakan sebagai studio dengan background putih ya. Jadi dengan bentuk foto spesimen hidup tapi backgroundnya putih, ini akan memudahkan kita nanti dalam membuat buku begitu ya. Jadi bisa mengganti backgroundnya dan lebih fokus ke dalam spesimennya begitu. Nah, kemudian setelah itu ya kemudian di bios ya atau dimatikan menggunakan kloroton atau menggunakan cairan lain ya atau MS22. Yang paling gampang sekarang itu bukan kloroton, yang paling gampang itu laserin itu ya. Cairan laserin itu sangat mudah sekali untuk bisa membunuh kelompok kata ini ataupun berudu ya. Cukup sedikit saja mereka bisa di bios ya. Kemudian nanti ditata ulang. Jadi kalau saya buku lapangan, ini biasa buku lapangan yang saya bawa ya. Ini ditata ulang seperti ini untuk difoto dalam bentuk spesimen fresh. Jadi sebelum difiksasi, ini kan warna-warnanya masih kelihatan. Jadi ininya masih merah. Ini semua karakter yang sangat berguna. Dibentuk spesimen sedemikian rupa agar apa? Agar bentuknya ini bisa mengungkapkan karakter jenis secara cepat. Jadi kalau kata ya di bentuknya seperti ini, kemudian di tangan bentuk segi 90 derajat ya di sini. Jadi semua mekar ya, mulai jari tangan, kemudian karena ujung jari tangan ini juga menjadi karakter yang penting, kemudian bentuknya ini juga Z ya antara lengan bagian belakang, kemudian di sini adalah webnya ya, selaputnya dimekarkan, akan kelihatan nanti selaputnya itu pada karakter yang mana, karena ini karakter-karakter yang penting semua. Kemudian difoto baik dorsal, ventral, lateral ya, kemudian juga karakter-karakter lain. Nah, termasuk karakter dari si selaputnya. Nah, nanti kalau sudah difiksasi jadinya seperti ini ya, kelihatan. Jadi webnya ini full dan lain sebagainya. Kemudian diambil setelah difoto baru diambil materi genetiknya. Jangan lupa pada saat difoto ada ukuran dan nomor lapangannya ya, sehingga tidak lupa nanti dalam data pemfolderannya ya. Kemudian diambil materi genetiknya, kemudian dimasukkan ke dalam juk untuk materi genetiknya, sehingga spesimennya bisa diproses lebih lanjut. Nah, untuk kadal pun juga demikian, perhatikan juga adanya variasi-variasi. Ini beberapa koleksi yang dari wilayah Sulawesi, ini koleksi dari wilayah dari jenis yang sama ya, dari wilayah Raja Ampat ya, Wagyu. Misalnya ini kadal pohon ya yang di wilayah Indonesia Timur sangat banyak. Warnanya hijau biasanya kita sebut sebagai Lamprolepis smaragdina. Nah, kalau wilayah Sulawesi ini ada bintik-bintik yang jelas ya di variasi. Di sini ada hitam-hitamnya, bahkan ada warna hijau dan ada warna coklat atau bahkan separuh hijau separuh coklat.
Nah, kalau di wilayah Papua atau di wilayah Wagyu sana atau Papua Barat, ini rata-rata warnanya hijau semuanya. Nah, di balik di sini ini warnanya adalah abu-abu begitu dengan bintik-bintik untuk kakinya. Berikut juga beberapa viper ya, karakter viper yang unik. Ini adalah salah satu kelompok ular berbisa, hemotoksin tinggi ya, yang ada yang endemik di Tanah Jambe ya. Tanah Jambe itu salah satu pulau di Laut Flores yang masuk ke secara administrasi masuk ke wilayah Sumatera Selatan ya, bawahnya Pulau Selayar. Di sana ada jenis endemik ya, satu viper yang disebut sebagai Trimeresurus fasciatus. Nah, di dalam setelah diambil foto, kemudian tisu, diukuran dan lain sebagainya ya, kemudian kita tata dan kita fiksasi. Nah, bentuk fiksasi pun juga demikian. Ada macam-macam ya. Untuk masalah kata ini ada dua tipe, bisa kita seperti ini ya, kakinya bisa bentuk Z seperti ini ya, agar ini kelihatan sekali. Cuman ini kelemahannya akan memakan tempat ya, tempat botol penyimpanan begitu. Tapi karakternya akan kelihatan sekali dimekarkan. Jadi secara mudah kita langsung bisa melihat atau mengukur ya. Kalau nanti kita mengukur misalnya panjang tibia, kita bisa langsung ukur di sini. Kemudian panjang apa namanya paha atas bisa langsung diukur di sini ya. Tapi kalau kita modelnya kita bikin seperti ini penyimpanannya lebih apa space-nya lebih sedikit. Tapi memang untuk morfometri agak tricky ya. Jadi walaupun ini harus dibuka juga, walaupun ini dilempit ya atau dilipat, ini juga harus dibuka webnya di sini. Biar nanti pada saat morfometri tinggal kita balik. Nah, ketika dipreservasi gunakan kotak donat. Nah, ini biasanya kita pakai kotak donat itu ya. Setelah dilabeli, semua diambil materi DNA, difoto, kemudian difiksasi, ambil dilabeli seperti ini ya, masing-masing spesimen. Label ini harus sama dengan nomor yang ada di dalam cup materi DNA. Jadi harus jangan labelnya berubah-ubah. Kalau labelnya berubah-ubah nanti bingung sendiri ya. Setiap individu spesimen yang kita koleksi itu punya label lapangan. Dari label lapangan itu harus terkoneksi mana spesimen, mana materi DNA. Ya, jadi sama nomornya harus sama ya. Nah, ini begitu dia sudah kita fiksasi ya, kita gunakan tray begitu ya. Jadi apa namanya? Kotak donat lah. Lebih murah meriah itu. Kita gunakan tisu towel gitu ya, tisu handuk itu. Kemudian di sini kita basahi dengan formalin ya 4% begitu. Kemudian dibentuk di sini ya. Kalau yang spesimen gede silakan disuntik juga dalamannya dengan formalin 4% itu. Tapi kalau yang kecil-kecil nggak perlu ya. Kemudian nanti ditutup kembali dengan tisu towel dan dibasahi tisu towelnya dengan formalin 4% ini. Kemudian kita diamkan ya maksimal 2 hari. Nanti kalau lebih dari 2 hari biasanya sangat kering ya, sangat kering jelek jadinya ya, atau mungkin dari 1 hari saja biasanya sudah jadi ya spesimennya untuk katak ya. Untuk kodok mungkin karena kulitnya agak ini jadi agak lebih lama begitu. Untuk reptil mungkin agak lebih lama ya sampai 2 hari itu. Tapi kalau katak biasanya lebih kurang dari 1 hari sudah jadi spesimennya karena kulitnya juga menyerap cairan begitu. Nah, kadal pun juga demikian ya. Jadi perhatikan dalam melipat ekor ya, kadal ataupun tokek ya. Kalau kita luruskan ekornya ya, ini bisa jadi nanti sangat memakan tempat dan putus ya, sangat fragil mereka terhadap ekor-ekor kadal ini terhadap putusnya. Ini juga ada yang putus. Kemudian bentuknya juga harus lurus. Jangan lupa juga tangan depan atasnya juga membentuk 90 derajat ya. Jadi pas gitu. Jari-jarinya harus mekar ya sehingga kita bisa mudah untuk morfometri jari-jarinya. Kemudian jari belakang pun juga demikian ya. Kemudian ekornya juga demikian. Badan usahakan lurus betul-betul ya. Biar apa namanya dalam morfometri lebih mengenakan begitu. Terus jangan lupa juga disuntik formalin kalau reptil ya. Karena reptil ini punya sisik yang mungkin tidak semudah amfibi untuk menyerap atau fiksasinya. Jadi harus disuntik dalamannya termasuk di bagian pangkal ekornya itu secara hati-hati dilubangin ya dengan apa namanya
jarum suntik ya. Kenapa? Untuk memudahkan formalin masuk. Kalau enggak nanti ekornya jadi gemble-gemble atau lemas atau busuk malahan ya. Jadi jangan sampai busuk, maka proses ini juga harus dilalui secara hati-hati begitu. Nah, karena saya bilang masalah pembentukan spesimen itu menjadi penting ya dalam memfiksasi itu. Ini untuk apa? Untuk identifikasi ya, untuk membantu identifikasi. Jadi ketika tadi memotret spesimen dalam bentuk fresh yang sudah spesimen yang sudah mati masih dalam fresh, diusahakan bentuknya seperti ini, ada ukurannya baik dorsal maupun ventral sehingga kita ketahuan, oh kalau warna ventralnya itu aslinya seperti ini loh ya. Pada saat masih segar. Warna dorsalnya seperti ini pada saat masih segar. Warna apa namanya? Warna ininya, warna selaputnya juga seperti ini. Dan juga posisi-posisi selaput terhadap ruas jari itu seberapa. Kalau penuh, jadi ada rumusnya ya. Di dalam identifikasi kata itu ada namanya formula selaput begitu. Formula selaput ini menunjukkan posisi selaput di masing-masing ruas jari. Nah, ini menjadi karakter untuk identifikasi kata begitu. Sehingga dalam membuat spesimen pun kita harus memudahkan agar apa? Agar membuat rumus rumus eh, rumus itu lebih mudah ya, rumus selaput itu. Kemudian untuk fiksasi dari berudu pun juga demikian. Jadi jangan lupa kalau kita, karena berudu itu juga menjadi karakter karena bagian dari siklus hidup kata kan ya. Jadi kalau kata ini berudunya seperti apa, kata itu berudunya seperti apa. Nah, seperti apanya ini kan harus kita ungkapkan dalam bentuk visual ya dan juga bentuk spesimen. Jadi di dalam siklus hidup si kata itu ada misalnya nih kaki belakangnya mulai tumbuh, ini fase keberapa ya. Kalau belum tumbuh fase keberapa? Nanti tangan kanan tangannya mulai tumbuh fase keberapa? Jadi ada fase-fasenya. Kita harus tahu bahwa yang kita foto itu adalah fase keberapa. Kemudian dari fase itu kita foto dorsal, lateral dan ventralnya. Tampak seperti apa? Nah, ini kita bisa menggunakan akuarium kecil atau tray. Tray yang kita bisa ambil ya, tray atau apa namanya? Tupperware gitu aja ya, tapi backgroundnya kita kasih background gelap, kemudian kita buat penggaris begitu yang tenggelam. Jadi masing-masing ini adalah 1 mili ya, bisa kelihatan begitu. Kemudian kita foto tampak dorsal, ventral, dan lateral. Nah, dari situ kan kita bisa modif. Oh, ini dari individu yang sama, tampak dorsal seperti ini, tampak lateral seperti ini, tampak ventral seperti ini. Nah, jangan lupa kalau berudu itu ngambil fotonya, tampak lateralnya harus dari tampak kiri. Kenapa? Karena tampak kiri ini ada tuberkel yang di sini. Kalau di kanannya enggak ada, kalau kiri ada tuberkelnya. Nih, jadi ambil fotonya pun juga tampak kiri, jangan tampak kanan ya. Kalau si berudu ini. Kemudian juga untuk kata yang sangat kecil, misalnya mikrohila. Ini contohnya mikrohila orientalis yang belum ya mungkin tahun 2013 kita temukan sebagai jenis baru ya dari wilayah Bali itu. Juga ini kan mili ya, jadi mungkin ukurannya ini kurang dari 2 cm. Ya, sangat kecil sekali, mungkin 1,5 cm begitulah ya. Dengan ukuran yang sangat kecil tersebut kita harus bisa memfotografi ya. Jadi jangan lupa labelnya, nomor lapangan juga harus pas, kemudian ukurannya juga ada begitu. Kemudian dalam kita memfotografi bisa menunjukkan bahwa bukanya pun juga agak kuat agar apa? Semua karakternya kelihatan. Jadi tidak fokus kepada satu karakter yang kecil saja ya. Jadi bisa kelihatan semua baik dorsal maupun ventral. Misalnya ventral ada garis tipis di sini. Nah, ini kan juga kelihatan. Kemudian di sini ada untuk karakter jantan. Ini warna warna tenggorokannya agak hitam ya. Jadi bisa kelihatan di sini. Dan juga ada linea di sini ya, linea maskulina nih. Linea maskulina itu adalah seksual secondary karakter untuk kata ya. Jadi kalau kita laki-laki kan punya apa namanya? Kumis dan jenggot ya, itu sebagai seksual secondary karakter ya untuk laki-laki, untuk manusia. Nah, untuk kata pun juga demikian, dia punya. Nah, ini kan harus diungkapkan dalam mengungkapkan suatu spesies
Kalau kita yakin dia jenis baru, oh dia punya karakter ini, karakter itu. Kemudian selaput yang ada di dalam kaki, ketika dia tidak berselaput seperti ini, ya kita sebutkan, oh ini selaputnya tidak ada. Ya. Selaputnya tidak ada, kemudian jari-jari kakinya ada beberapa ruas jari. Di antara ruas jari kakinya ada namanya tuberkel, ya tuberkel nih, ini tuberkel. Terus dia punya karakter tuberkel yang besar di sini atau enggak begitu ya. Ini juga menjadi karakter-karakter yang bisa diungkapkan dan itu bisa diungkapkan secara jelas dengan fotografi dibantu dengan spesimen begitu. Jadi kalau kita hanya fokus di spesimen tanpa fotografi ya kurang informatif. Tapi kalau kita fotografi saja tanpa spesimen ya sama saja gitu ya. Jadi dua-duanya harus saling terkait. Kemudian saya bicara tadi secondary seksual karakter, ini pun juga demikian. Jadi ini ada suatu kelompok takson yang saya pelajari ya kebetulan. Nah, Leptobrachium yang ada di Jawa begitu untuk karakter jantannya ini satu kelompok ini tangannya panjang ya, tangannya panjang tapi kecil begitu ya. Karena apa? Karena kalau dia digunakan tangan panjang kecil ini untuk memeluk betina pada saat kawin. Ya. Jadi tidak. Kemudian yang satu grup lagi itu ada tangannya membesar pada saat musim kawin, kemudian keluar ya, keluar duri-duri di atas bagian sini. Tapi kalau tidak musim kawin ini drop duri-durinya ini. Ini digunakan apa? Karena antar jantan ada pertarungan untuk memperebutkan betina. Kalau di kelompok ini nggak ada. Nah, karakter-karakter ini kan muncul ketika musim kawin. Maka ini juga sangat penting untuk kita ungkapkan. Sehingga kalau kita sampling pas musim kawin, kita bisa mendapatkan karakter-karakter seperti ini. Dan ini akan kita harus foto dalam apa namanya dalam angle yang bagus sehingga bisa kelihatan oh secondary seksual karakter untuk Vibrissaphora itu adalah dia memiliki duri-duri di sepanjang rahang atasnya di bawah mata misalnya. Kemudian tangannya, otot tangannya membesar ya karena memang digunakan untuk fighting antar jantan. Nah, kemudian juga dalam fotografi reptil yang harus kita perhatikan, ya misalnya ini adalah fotografi, kita tidak mudah untuk memfotografi jenis-jenis reptil seperti ini yang sangat gerakannya sangat cepat sekali ya. Jadi ini juga harus kita tunggu momen yang bagus ya. Pada saat mereka berjemur, mereka diam, kita harus pakai kamera yang bisa dapatkan fokus ini. Kemudian biawak ya. Jadi biawak ini pun juga sangat lari ya. Nah, ini sebelum dipreservasi juga kita gunakan fotografi seperti ini. Yang bisa terungkapkan misalnya ini Varanus joviensis dari Raja Ampat ya. Apa karakter Varanus joviensis? Mukanya yang seperti ini ya. Kemudian ekornya yang warnanya biru. Jadi harus dikelihatan ya. Ini sking apa namanya? Saya agak lupa genosnya ya, tapi warnanya juga menjadi karakter yang dari dia. Jadi ini kita foto di bawah sinar matahari agar warnanya kelihatan ya. Jadi kalau kita pakai bleach saja, tapi tidak ada sinar mataharinya, mungkin nggak akan keluar. Tapi kalau di bawah sinar matahari ini akan kelihatan. Nah ini harus kita ungkapkan ya untuk benar-benar agar informasi yang kita sampaikan itu betul-betul bisa ditangkap baik secara visual maupun secara tulisan. Nah, saya bicara masalah sedikit tentang masuk ke keilmuan. Tadi bisa bicara masalah cara koleksi. Nah, untuk pemeliharaan koleksi sebelum masuk ke sini, ini sebenarnya ketika spesimen sudah fix, ya kita simpan di dalam alkohol 70%. Dan disitulah penyimpanan yang akan terjadi di museum, ya di museum. Tapi sebelum masuk ke alkohol 70% di museum, ketika dari formalin itu harus dicuci dulu semalam dengan apa? Dengan air mengalir ya, agar zat-zat apa namanya dari formalin ini juga bisa tereduksi begitu ya. Jadi dicuci di air mengalir selama 1 malam begitu baru nanti dipindahkan ke dalam alkohol 70% untuk depositori ya. Jadi penyimpanan sekaligus. Dan ingat selama 3 bulan harus dicek kondisi alkoholnya. Jadi kalau alkoholnya turun, ya harus ditambah lagi sehingga dipertahankan pada level 70% agar apa? Agar spesimennya tetap bisa dipakai selamanya. Nah, ini bagian dari pemeliharaan koleksi begitu. Dan sebelum masuk koleksi mesti ada proses identifikasi, kemudian
katalog, kemudian pengkategorian, dia masuk di sebelah mana, itu adalah proses kuratorial ya. Jadi proses kuratorial, proses dari dari hulu koleksi, metode, kemudian kuratorial yang ada di museum, kemudian sampai ke ke riset, itu suatu proses yang tidak bisa terpisahkan. Jadi sama-sama harus terus sampai ke hulu. Jadi kalau kita ke lapangan itu jangan berbicara, oh kita dapat spesimen. Enggak. Kalau kita ke lapangan kita harus berpikir sampai ke hulunya untuk menghasilkan paper. Sehingga proses-proses itu selalu kita perhatikan ya. Jadi tidak ada yang miss di sana. Nah, kalau kita bicara masalah biogeografi, kita tahu bahwa wilayah Indonesia Barat juga sangat kompleks karena adanya Sundaland begitu ya, wilayah Sundaland yang dulu terkoneksi dengan sistem-sistem sungai. Nah, sinilah akan membuat adanya pertukaran. Kalau kita lihat sekarang kan mereka sudah dipisahkan oleh laut ya. Tetapi sebelum dipisahkan oleh laut, mereka nyambung pisah, nyambung pisah, nyambung pisah seperti itu. Dan ini menjadikan kalau kita lihat dari peta genetis di beberapa populasi dari suatu satwa akan kelihatan berapa kali sebenarnya satwa itu bolak-balik ya nenek moyangnya itu ke sini dan ke sana gitu ya. Nah, ini saya mempelajari beberapa karakter yang ada di Sumatera terhadap suatu warna kelopak mata, warna iris mata dari satu kelompok takson ya. Ternyata yang bagian utara berbeda dengan bagian selatan. Kemudian ini kita describe sebagai new species begitu ya tahun 2010. Kemudian yang di sini belum kita evaluasi lagi karena kita mencari sebenarnya batas perubahan warna iris mata itu ada di provinsi sebelah mana ya. Jadi nanti kita bisa melihat kira-kira degradasinya ada enggak seperti itu. Kemudian juga ketika kita menemukan karakter molekuler itu bisa mengevaluasi suatu kelompok takson yang secara morfologi sangat mirip. Jadi ini kelompok Leptobrachium nigrops ya. Ini secara morfologi sangat mirip antara beberapa populasi, tapi begitu kita lihat karakter molekulernya sangat berbeda, baik dari mitokondrial DNA maupun dari nuklear DNA dan mereka konsisten. Nah, ketika mereka konsisten, kemudian kita cari lagi karakter morfologi yang membedakan di situ dan akhirnya ketemu begitu ya, sehingga kita bisa untuk men-split mereka atau menjustifikasi mereka sebagai jenis yang berbeda, sehingga ini kita split menjadi Leptobrachium ingeri dan Leptobrachium canoidense begitu. Nah, berikut juga satu penemuan satu katak Pulcarana rawa ya. Jenis ini ternyata sebarannya luas, nggak ada cuma ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Natuna dan lain sebagainya ya. Nah, ini pun juga ditemukan tahun 2011 ya. Jadi orang tidak ngeh jenisnya, tapi suaranya sangat banyak di daerah-daerah gambut begitu. Tapi memang pendekatan sampai kita yakin dia jenis baru ya pendekatan molekuler dari kelompok-kelompok takson yang ada di sekitarnya begitu ya, atau kelompok yang menjadi sisternya begitu. Kemudian juga ini kelompok katak pohon ya, yang selama ini kita juga anggap mereka satu jenis begitu, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari spesimen museum, sayang sekali ya, ternyata ada perbedaan yang signifikan di ini kan kelompok kata ini punya tanduk begitulah. Jadi kayak penulangan di atas telinganya atau timpanumnya begitu. Yang populasi dari daerah Kalimantan itu memiliki tonjolan tanduknya yang lebih lebar gitu dibanding yang dari Sumatera, dan itu signifikan hampir semua individu yang ada di dalam populasi-populasi itu. Begitu dites DNA ternyata mereka misah, baik di mitokondrial maupun nuklear DNA. Dan ini kemudian karena secara reproduksi juga terpisah, maka ini di-split menjadi jenis yang baru ya, Polypetates pseudolobus. Saya skip aja beberapa karakter. Ini beberapa jenis yang kita temukan di akhir-akhir ini ya, genus baru yang dari wilayah Sumatera. Dan dari genus baru ini ada beberapa jenis. Sudah ada 5 jenis baru di dalam kelompok ini. Dan itu semua endemik Sumatera ya. Jadi Sumatera ini memang sangat center of spesiasi begitulah ya untuk wilayah Sundaland, terutama yang dari wilayah Indonesia Barat begitu ya. Nah, ini ada 3 jenis baru ya di dalam kelompok kodok pohon kecil ya yang ada di. Jadi kelompok kodok ini kodok kelompoknya dia arboreal begitu. Tapi ukurannya cukup ya
kalau di ukuran kodok memang kecil begitu ya, tapi karena dia kecil mungkin orang juga tidak ngeh ya, tidak banyak dipelajari begitu. Begitu ada karakter karakter molekuler bisa disampaikan, akhirnya bisa terpetakan bahwa ternyata dia genus baru. Dari genus baru ada sekian jenis baru begitu. Kemudian studi molekuler berlanjut, teman-teman. Jadi dengan adanya studi molekuler ini evaluasi terhadap suatu takson, bahkan penemuan jenis baru dari suatu takson akan dipercepat ya, karena teknologi molekuler melalui barcoding itu sangat cepat sekali ya. Kita dapat materialnya, kemudian kita sequence, dari sequence itu sudah data terkait dengan takson untuk amfibi, untuk gen tertentu sudah hampir semuanya tersedia, sehingga sangat mudah sekali untuk comparable, dilihat jarak genetisnya, kemudian dia kalau lebih dari jarak genetis sebagai threshold spesies, dia bisa dipropos sebagai jenis yang berbeda. Berikut juga evaluasi terhadap takson yang sudah ada, yang ratusan tahun sudah ditemukan tapi tidak ditemukan kembali. Nah, ini salah satu hasil karya dari mendiang murid saya ya, Farid Al-Hadi, yang menemukan kembali suatu jenis kata yang sudah lama tidak ditemukan lebih dari ratusan tahun ya di wilayah Delhi ya, jadi Migrileta inornata. Kemudian secara molekuler dievaluasi ya. Dan jadi informasi-informasi ilmiah seperti ini itu sangat berharga, walaupun konteksnya hanya melihat sebenarnya ini jenis baru atau tidak, kemudian takson ini valid atau tidak, spesies itu valid atau tidak. Tapi nilai kebaharuannya itu justru ada di situ, ya. Jadi taksonomi itu selalu akan menemukan nilai-nilai kebaharuan yang ada di situ. Ini ngirim barang. Nah, juga dari grup takson tersebut itu kemudian ada kelompok ditemukan lagi ya oleh Mas Munir, itu adalah jenis baru ya dari kelompok tersebut. Dari evaluasi mendiang Mas Farid, kemudian diteruskan lagi, akhirnya ada satu kelompok lagi di Sumatera, dan itu pun jenis baru, sehingga dipropos menjadi Migrileta sumatrana ya. Berikut juga kelompok Megobris ya, yang awalnya juga banyak dijumpai orang, ini hanya satu jenis atau dua jenis. Begitu dilihat molekulernya ternyata dia, oh ini kemungkinan jenis yang berbeda jenis. Nah, kalau dicek kembali ternyata ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan di dalam level, baik di level bentuk kaki, tangannya maupun bentuk kepala tampak sampingnya ya. Terutama kehadiran dari modifikasi kulit ya yang di depan hidung ya. Jadi ada yang enggak, dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadikan karakter-karakter diagnostik yang bisa mengikat kepada satu spesies begitu. Tapi tentu saja pengawetan spesimennya harus pas. Tapi kalau pengawetan spesimennya enggak pas, ya karakter itu enggak bisa diungkap dengan maksimal begitu ya. Masuk ada penemuan dua jenis baru dari kelompok ini, kemudian skip saja ya. Nah, pengenalan terhadap barcoding ya spesies di dalam amfibi ini memang cukup cepat ya dibanding takson lain. Kenapa? Barcoding yang dikenalkan pertama memang menggunakan CO1 ya di mitokondrial DNA. Cuman karena data CO1 itu tidak lengkap ya, yang lebih lengkap itu di 16S, maka hampir semua peneliti di amfibi dalam merecognize dia jenis baru atau enggak itu biasanya dia menggunakan 16S ya. Nah, ketika dia menggunakan 16S, maka data pembandingnya itu sudah banyak tersedia, sehingga untuk justifikasi dia jenis baru atau enggak akan lebih cepat ya, karena sudah ada pembandingnya begitu ya. Dari situ akan dilihat berapa level perbedaan jarak genetik antar satu spesies dengan spesies yang lain. Ya, saya pikir ini saya skip beberapa studi ya molekuler, dan ini bisa dipelajari lebih lanjut. Termasuk beberapa jenis reptil ya. Jadi beberapa jenis reptil seperti ini. Ini ada jenis baru yang kita temukan yang namanya Lycodon sidiki ya. Mirip dengan ular weling ya, ular yang sangat berbisa, tapi sebenarnya ular grup ini tidak berbisa. Tetapi dengan barcoding ini pun kita juga bisa mengevaluasi status dari satu genus. Jadi genus itu valid atau enggak, itu bisa kita evaluasi di sini. Dan akhirnya begitu data molekuler semua terlengkap, kita bisa menyimpulkan, oh ternyata mereka bukan genus yang sama kok. Genusnya jadi
satu genus saja ya. Jadi bisa sebaliknya split atau bahkan menjadi combine begitu ya. Nah, sedikit saja ini mungkin sekitar 5 menit, mungkin saya akan mengenalkan karena kita tadi bicara masalah jenis dari hulu sampai ke hilir. Di sini mulai aplikasinya ke arah konservasi ya. Jadi ada koleksi ilmiah, ada proses studi, kemudian penamaan, penemuan jenis baru, implikasinya terhadap konservasi. Jadi konservasi ini di level nasional ya, status konservasi di level dunia itu ada 3. Yang pertama adalah status dilindungi secara nasional, yakni dilindungi atau tidak. Ini mengikat secara hukum. Kemudian status menurut IUCN, status keterancaman menurut IUCN yang teman-teman kenal sebagai critically endangered, dan lain sebagainya. Kemudian status menurut CITES, ya ini bisa Appendix 1, Appendix 2. Yang mengikat secara hukum, secara regulasi itu ada 2, ya ini status perlindungan itu dan status CITES. Kalau status IUCN keterancaman ini tidak mengikat karena dia mengikat ke spesiesnya saja. Ya, secara hukum tidak mempunyai keterikatan di situ. Nah, di dalam level jenis-jenis dilindungi di Indonesia kita tahu ada undang-undang ya yang mengacu ke sana, Undang-Undang Nomor 5, kemudian turunannya PP7, dari turunan PP7 diimplementasikan lebih dalam lagi di dalam peraturan menteri ya. Jadi terakhir yang kita lihat adalah peraturan menteri nomor 106 terhadap jenis-jenis yang dilindungi. Ada di sana list 904 jenis yang dilindungi di seluruh NKRI ini ya, bisa dilihat. Kemudian untuk reptil dan amfibi perhatikan lampirannya. Jadi mulai dari nomor 695 sampai ke nomor 732. Itu untuk amfibi dan reptil yang masuk ke dalam list dilindungi. Di sana sudah ada nama ilmiah dan nama Indonesianya. Di mata hukum Indonesia antara nama ilmiah dan nama Indonesianya itu sama, ya. Jadi kalau nggak tahu nama ilmiah, nama Indonesianya seperti ini dan dia mengacu kepada list tersebut. Sehingga ketika ada dispute masalah hukum tentang penyelundupan jenis yang ini, kok jenisnya yang itu ya harusnya jenisnya, kembalikan saja ke sini. Karena di sini akan mengikat secara hukum ya. Jadi kalau dia itu memang dilindungi ya baik namanya Indonesia seperti itu, nama ilmiah seperti itu ya sesuai dengan permennya adalah seperti ini. Dan ini bisa digunakan sebagai acuan di dalam dispute di ranah hukum terkait dengan kasus-kasus illegal wildlife trade. Nah, jenis dari semua jenis reptil yang paling terancam itu mana? Adalah jenis kura-kura yang umurnya panjang dan masa reproduksinya sangat lama ya. Ini beberapa kelompok kura-kura, saya hanya menyebutkan kelompok kura-kura saja yang sangat terancam ya terhadap eksploitasi habitat dan dia sudah masuk dilindungi ya. Batakur burnesis, kemudian juga Biuku Batakur afinis, bahkan di level national assessment terhadap status keterancaman dari jenis ini sudah dinyatakan extinct in the wild untuk populasi Indonesia. Jadi hanya ada di populasi di Malaysia saja yang Batakur afinis ini. Di populasi di Sumatera sudah habis. Ya, nah ini mungkin karena besarnya eksploitasi terhadap jenis ini, ya, sehingga memang populasinya sangat turun. Apalagi untuk menjelang masa reproduksi sangat lama, begitu. Kemudian Orlidia burnesis ya ini juga sudah sangat terancam. Nah, juga kura-kura darat ya, Manuria emis ini saya sering sekali lihat masih banyak yang memelihara. Jenis ini sudah masuk dilindungi ya. Masa reproduksinya juga sangat lama. Nah, ketika masa reproduksinya sangat lama, ini juga membuat satwa itu kan jadi lebih fragile gitu terhadap eksploitasi ya. Sehingga kalau ada perubahan saja terhadap pada masa dia menjelang dia reproduksi ini itu juga sangat membuat dia sangat terancam ya, walaupun jumlah telurnya mungkin banyak gitu. Ini juga sudah yang status jenis yang sudah critically endangered ya, kemudian sudah dilindungi dan juga Appendix 1. Jadi kalau status keterancamannya pun selevel harimau, selevel orangutan begitu. Ya ini labi-labi bintang ya. Ini ada di habitat alaminya, mungkin ada di Ciliwung, ada di pantai-pantai utara Jawa ya. Tapi sudah sangat jarang sekali ditemui. Nah, masyarakat kita pun juga beberapa wilayah juga masih belum ada sentuhan dari sosialisasi terhadap status perlindungan suatu satwa. Sehingga beberapa wilayah itu masih memanen penyu untuk acara-acara adat.
khusus tertentu ya, dan tentu saja ini juga harus ada sentuhan-sentuhan sosialisasi yang harus disampaikan ke mereka bahwa jenis ini sudah dilindungi, harusnya mungkin bisa digantikan dengan yang lain begitu ya, agar tidak mengancam keterancaman dari suatu spesies yang memang sudah selayaknya dilindungi di wilayah kita. Kemudian, nah dari status perlindungan saya mengacu ke perubahan terhadap status bioprospeksi suatu spesies ya. Jadi reptil ini juga mempunyai potensi dalam konteks bioprospeksi. Komodo ditemukan tahun 1912 mungkin ya, tahun 1915 pemerintah Hindia Belanda sudah melindungi komodo. Tetapi baru 2015 kita tahu bahwa komodo itu mempunyai satu potensi begitu ya. Jadi komodo itu tuh fight antar jantan dalam kawin ya. Mereka saling cakar, saling gigit dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak terinfeksi begitu. Padahal kita tahu bahwa air liur komodo itu basilusnya sangat tinggi sekali ya, mikrobnya begitu. Nanti dia makan bangkai dan lain sebagainya. Nah, ternyata di dalam darah komodo itu ada kandungan-kandungan tertentu ya yang bisa menjadi antibakteria ya, yang bisa menekan jumlah bakteria patogen ya. Dan ini bisa dijadikan sebagai potensi terapi untuk antimikrobia, untuk imunitas begitu ya. Jadi ini mungkin bisa menggantikan suatu saat ya, kalau bisa di sintesis begitu ya, kemudian bisa menghasilkan suatu obat yang bisa anti mikroba yang kemungkinan mikroba juga berkembang ya. Dari ini. Berikut juga suatu jenis ular yang berbisa. Ular ini sangat berbisa, ya ini ular cabai besar yang ada di wilayah Jawa, di wilayah Sumatera, Kalimantan ya. Ular ini mempunyai bisa karakter neurotoksin yang sangat kuat. Neurotoksin itu bisa yang menyerang ke saraf ya. Biasanya jadi orang itu kalau kegigit ular yang bisa neurotoksin itu biasanya meninggalnya karena gagal nafas. Tapi sebelum gagal nafas dia biasanya ngantuk berat, tidak bisa membuka mata ya, seperti itu. Tapi tidak sesakit yang hemotoksin seperti itu. Nah, ternyata di dalam karakter bisa dari atau fenom dari si ular cabai besar ini diketahui memiliki satu zat begitulah ya. Kemudian zat itu bisa berpotensi ya menjadi painkiller ya. Selama ini orang kalau kesakitan itu kan disuntik morfin. Nah, painkiller ini 2 kali mempunyai potensi 20 kali lipat lebih efektif daripada morfin. Ya, jadi ini yang ular yang biasa kita takutin ya, kalau kita gigit bisa meninggal, ya ternyata di dalam bisanya ada kandungan-kandungan yang mungkin bisa kita kembangkan ke depannya. Ya, jadi ini tadi saya bicara masalah hulu sampai ke hilir ya, terkait dengan suatu potensi ya, yang kita lakukan dari eksplorasi sampai ke arah bioprospeksi dari si reptil ya. Kemudian juga jenis-jenis yang mungkin dimanfaatkannya yang lain itu adalah kelompok katak. Katak ini ada karena bentuknya yang unik, warnanya yang cukup berbeda-beda, mereka diburu untuk kolektor ya. Nah, diburu kolektor ini tentu saja harus ada evaluasi terhadap pengawasannya ya. Jadi harus legal dan lain sebagainya agar tidak punah. Jadi jenis-jenis yang memiliki nilai ekonomis yang mungkin berpotensi akan diperdagangkan itu harus dipayung hukumi dan diatur agar mencegah dari kepunahan begitu. Saya pikir itu dulu. Terima kasih Mbak. Sudah saya kembalikan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan monggo Mbak Nunus. Terima kasih.